Jadi yang pertama adalah taklid ba'da duhuril hujjah wa dalil. Setelah ada hujjah, ada dalil, dia masih taklid. Hadza haram. Apabila sudah adanya dalil, tidak boleh kita taklid. Hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, di video kali ini kita akan mereaksi videonya Haji Rhoma Irama, teman-teman, di dalam podcastnya ketika beliau mengundang Kiai Imad, teman-teman. Nah, teman-teman, ada salah satu poin yang menarik, teman-teman, yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, yakni ketika Kiai Imad, teman-teman, sudah mengeluarkan hujjah, mengeluarkan dalil, mengeluarkan penelitian-penelitian ilmiah yang sampai saat ini, teman-teman, tidak bisa terbantahkan. Belum ada antitesis dari Kiai Imad ini, teman-teman. Lalu, teman-teman, bagaimana hukum bagi orang-orang yang masih percaya kepada para habaib ini, bahwa mereka ini adalah zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Atau bagaimana hukumnya bagi mereka dari golongan para Bani Ba'lawi ini yang masih menganggap bahwa dirinya adalah cucu ataupun cicit Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di dalam video podcastnya Haji Rhoma Irama, teman-teman, Kiai Imad ini menjelaskan kepada kita semua bagaimana langkah-langkah yang beliau lalui, bagaimana metode-metode ilmiah yang beliau jalankan dalam meneliti nasab para habaib ini, teman-teman. Dan kesimpulannya, beliau hakul yakin bahwa mereka dari golongan para Bani Ba'lawi ini, atau yang kita kenal sebagai para habaib ini, teman-teman, bukanlah zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini adalah tesis ilmiah, teman-teman. Sampai detik ini, teman-teman, belum ada antitesisnya, belum ada bantahan secara ilmiah yang membantah tesisnya Kiai Imad ini, teman-teman. Nah, sampai saat ini, teman-teman, bagi siapa saja yang masih percaya kepada para habaib ini sebagai cucu ataupun cicit dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana hukumnya? Ini adalah suatu pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas, teman-teman. Lalu bagaimana pula bagi mereka dari kalangan para habaib ini yang masih meyakini bahwa mereka ini adalah zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Bagaimana hukumnya? Mari kita simak video podcastnya Haji Rhoma Irama dengan Kiai Imad. Ba'alwi ini bukan zuriyah Nabi, tapi kekeh masih meyakini. Itu seperti apa hukumnya? Jadi ada yang dikenal di dalam jurisprudensi hukum Islam itu dengan istilah taklid, ya. Taklid. Husnuzon, bagi sebagian orang katakan udah kita husnuzon aja, kata. Di dalam hukum Islam itu terbagi menjadi 4, Bang Haji. 4. Jadi yang pertama adalah taklid ba'da duhuril hujjah wa dalil. Setelah ada hujjah, ada dalil, dia masih taklid. Hadza haram. Apabila sudah adanya dalil, tidak boleh kita taklid. Hukumnya haram. Sedangkan saya, walaupun adanya di abad ke-15 Hijriah, itu membatalkan nasab Ba'lawi dengan 100 dalil. 100 dalil, Masya Allah, teman-teman. Nah, beliau menyatakan, teman-teman, dengan yang beliau lakukan, metode ilmiah yang sudah beliau jalani, penelitian historis dan kajian DNA dan segala macamnya, teman-teman, beliau memiliki 100 dalil yang membatalkan nasab Bani Ba'lawi ini, bahwa mereka bukanlah zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah ada dalil ini, teman-teman, jika kita masih percaya mereka ini adalah keturunan Nabi, maka hukumnya haram. Subhanallah. Bisa diurut, ada 100 dalil yang saya punya untuk membatalkan nasab Ba'lawi ini. Maka at-taqlid ba'da duhurid dalili wal hujjah ini hukumnya haram. Ada lagi orang yang saya tidak mau membaca tesisnya Kiai Imad. Kenapa? Kalau membaca saya berkonsekuensi, gitu. Terkonsekuensi oleh
isinya tesis. Tapi kalau tidak membaca, maka saya tidak masuk dalam konsekuensi itu untuk meyakini atau untuk tidak meyakini. Nah, ini salah. Apalagi salah, dia seorang kiai. Yang mengatakan ini seorang kiai, Bang Haji. Nah, ini seorang ada taklid kiai. yang kedua, itu adalah at-taklid ma'al qudrah 'alal istidlal haram. Taklid padahal haram. dia ini mampu untuk istidlal karena dia bisa baca kitab kuning, dia bisa baca kitab sejarah, dia bisa baca kitab nasab, dia bisa baca tesis saya. Nanti setiap apa namanya itu ada footnote, dia bisa teliti kembali di dalam kitab aslinya. Sama sekali dia tidak mau baca tesis saya itu karena takut terkonsekuensi oleh tesis saya itu, karena dia punya hubungan baik katanya dengan Balawi. Jadi yang masih membela nasab Balawi itu mereka yang punya kaitan, satu kaitan guru, misalnya dia mondok di Yaman. Yang kedua kaitan besan, karena dia punya anak dikawinin nama anaknya Balawi. Ya, kaitan pertemanan. Nah, kecuali Bang Haji temannya Habib semua tetapi luar biasa Bang Haji nih. Allah Subhanahu wa taala berkata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula. Janganlah ikuti apa yang tidak kalian ketahui. Masya Allah, luar biasa ya. Ikuti apa saja yang tidak ada ilmu tentangnya di situ. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana hanya karena pertemanan, hanya karena besanan, hanya karena kita mempunyai hubungan subjektivitas dengan kaum Ba'lawi, kemudian kita tidak mau menolong kaum Ba'lawi ini sekarang. Karena kita dengan mengatakan mereka bukan turunan Nabi, kita menolong dia hari ini untuk keturunan dia sampai kiamat. Karena kalau kita tidak lakukan, maka terus anak dan keturunan mereka akan mengaku seperti demikian itu. Padahal kakek mereka sudah tahu tahun 2024 dengan berbagai macam dalil-dalil yang disampaikan oleh para orang-orang yang memberitahu bahwa nasabnya batal. Dari DNA juga mereka batal, tapi mereka kekeh hari ini. Kemudian untuk mengaku saja sebagai itu Nabi, mereka tidak kasihan terhadap anak cucu mereka yang akan menanggung dosa yang sama seperti. Ini adalah perkara yang sangat luar biasa, teman-teman. Sangat luar biasa sekali. Setelah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, teman-teman, di Indonesia ini mereka seenaknya mengaku sebagai zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan berbagai macam doktrin-doktrin yang mereka sampaikan, dawir-dawir yang mereka lakukan, dengan kisah-kisah kurafat yang seenaknya yang mereka kisahkan kepada umat ini. Muncul satu orang pada tahun 2024 ini, teman-teman, Kiai Imad, yang sangat luar biasa, yang sangat berani melakukan penelitian ilmiah yang sampai detik ini tidak bisa terbantahkan tesisnya, teman-teman, yang menyatakan bahwa hakul yakin, Kiai Imad ini yakin, sangat meyakini bahwa para Bani Balawi ini, para habaib ini bukanlah zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau mengemukakan ratusan dalil yang membatalkan nasab Bani Balawi ini, teman-teman, maka kita tidak boleh lagi taklid buta, teman-teman. Kita tidak boleh lagi percaya kepada para habaib ini mereka sebagai zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin membantah, maka bantahlah secara ilmiah. Bikin antitesisnya, bantah secara ilmiah, lakukan kajian ilmiah, kajian historis, kaji itu kitab-kitab ataupun manuskrip-manuskrip yang sudah lama tentang nasab, teman-teman. Ataupun lakukan tes DNA untuk membuktikan secara ilmiah. Tapi kenyataannya, teman-teman, yang kita temukan sekarang ini belum ada antitesis atau bantahan secara ilmiah yang membantah tesisnya Kiai Imad. Yang mereka lakukan pada saat ini, teman-teman, dari kalangan para Bani Balawi ini, kebanyakan dari oknum-oknum habaib ini, teman-teman, mereka hanya mampu membantah dengan amarah, dengan emosi, teman-teman. Bahkan Kiai Imad ini, teman-teman, diberi gelar oleh mereka dengan julukan pembegal nasab. Seharusnya dibantah itu tesisnya Kiai Imad, bantah secara ilmiah, bukan dengan emosi, teman-teman. Bahkan, teman-teman, dari kalangan mereka
mereka mendoktrin para jemaahnya, para muhibbinnya, agar para muhibbinnya semakin cinta kepada mereka, semakin percaya kepada mereka bahwa mereka ini adalah zuriat Nabi, hanya dengan doktrin-doktrin yang tidak ilmiah. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.